Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Ya, tentu setiap kita rindu untuk selalu diberkati. Setiap kita selalu rindu untuk mengalami hal baik. Tetapi apakah selalu hal baik kita akan jumpai? Enggak lah. Namanya kehidupan ya ada pasang surut gitu ya. Dan saat di masa pasang ada kebahagiaan, ada rasa syukur, ada suasana hati yang dipenuhi dengan damai gitu. Tetapi pada titik yang lain kadang-kadang tiba-tiba kita terjerembab ya. Dan ketika kita berada pada titik yang terjerembab itulah yang membuat kita akhirnya penuh dengan tanya. Kenapa ini terjadi gitu. Padahal tanpa kita tanya pun kehidupan ya kayak gitu itu adanya. Ya. Nah, kali ini saya ingin membagikan resep yang luar biasa bagaimana kita mampu untuk belajar menjadi orang yang ikhlas. Ya. Menjadi orang yang ikhlas, menjadi orang yang punya kerelaan untuk melepaskan sesuatu yang selama ini menjadi milik kita, sesuatu yang selama ini kita anggap sebagai something atau someone gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar dari pernyataan yang dituliskan di Alkitab, ya, di dalam kitab Ayub pada pasal yang 1 ayat 21, ayat 20, ya, ayat 20 sampai ayatnya yang ke-21. Akan saya bacakan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin. Dari kalimat ini sudah menjadi bukti bahwa ya tidak semua yang kita punya akan terus berada pada diri kita. Bahkan rambut yang ada di kepala kita pun kalau Tuhan izinkan tuh rontok ya selesai gitu ya. Kayak rambut saya ini. Ya, gigi yang seharusnya kita jaga supaya tetap bisa utuh gitu. Kalau memang atas perkenannya ya bisa rontok semuanya. Dan banyak hal dalam diri kita. Belum lagi apa yang kita anggap, oh itu milik kita, itu milik kita, itu milik kita. Saudara ingat, beberapa hal yang harus tetap saudara jaga tentang bagaimana kita belajar ikhlas. Sebagaimana yang digambarkan oleh kitab Ayub. Pengalaman Ayub menjadi pengalaman yang berharga. Ya, pengalaman yang berharga. Tiba-tiba dia kehilangan harta benda, jumlahnya ya. Lalu dia kehilangan istri yang tidak lagi setia karena kondisi Ayub yang terjerembab jatuh ke dalam situasi yang sangat sulit. Yang ketiga, dia kehilangan anak karena ada sebuah bencana yang menjadikan dia harus mengalami situasi itu. Ayo, kalau udah kayak gitu, mau apa kita? Mau kita marah sama Tuhan? Ya nggak bisa lah. Kita umat kok. Umat adalah belajar untuk melihat bahwa setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi itu bukan sebuah kebetulan gitu loh. Hanya ketika kita menganggap segala sesuatu adalah milikku, itu yang menjadikan kita lalu menjadi orang yang tersiksa ketika pada akhirnya satu persatu orang menjauhi kita, satu persatu harta yang kita pertahankan itu tiba-tiba habis, tiba-tiba sudah tidak lagi bisa menjadi milik kita. Dan ketika kehormatan selama ini membuat kita menjadi orang yang dibanggakan orang banyak, itu tiba-tiba orang merendahkan kita, orang memandang kita ya begitu sangat hina. Ingat, di dunia ini tidak ada sesuatu yang kekal. Itu harus kita sadari. Ya. Nah, belajar dari pengalaman Ayub ketika dia kehilangan. Apa yang dia berbuat? Satu, ya. Dia mengoyakkan jubahnya, dia mencukur rambutnya, ya. Tetapi bukan semata-mata persoalan mengoyakkan jubahnya atau mencukur rambutnya, tetapi kesediaan dia untuk merendah. Dikala dia kehilangan banyak hal, dia datangnya kepada Tuhan. Yes, sujud bukan sujud syukur, itu sujud tersungkur gitu. Tetapi kan
Dia memanifestasikan kondisi jatuhnya itu ke tempat yang benar. Dia sujud tersungkur di dalam kaki Tuhan. Percaya bahwa dia dalam situasi itu tidak ada tempat lain yang bisa menolong dia kecuali hanya kuasanya. Ya, dia sujud tersungkur. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mampu menghayati dalam proses yang terjadi itu, walaupun dalam perjalanan berikutnya dia juga mengalami situasi yang tidak mudah, tapi dia berjuang untuk memahami bahwa di ayat 21, ya, Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Wis. Ayo, nek udah kayak gitu, arep lapo awake dhewe? Iso membantah? Moh Tuhan enggak iso. Ya. Betapa pentingnya menyadari secara utuh Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Loh, kok jahat Tuhan? Ya enggak lah, dia punya otoritas kok. Dia punya otoritas atas diri saya, atas diri saudara. Jangankan harta benda, jangankan pangkat kita, jangankan karir hebat kita, jangankan apa-apa keberhasilan yang udah kita capai. Di nyawamu aja loh Tuhan mau ambil, berapa lama sih? Ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan, itu Ayub. 2. Yang ketiga, tentu proses untuk menuju ke sana itu bukan hal yang mudah. Ya, kenapa? Ketika sesuatu yang kita miliki rasanya sudah melekat di dalam diri kita, aduh, untuk melepas itu tidak mudah. Rasanya untuk menjadi ikhlas itu susah banget gitu. Tapi mau tidak mau ketika itu sudah terjadi, kalau kita terus memegang erat segala sesuatu itu seakan-akan mestinya Tuhan nggak sejahat itu, tetap kita akan nggak bisa ngomong kayak gitu. Bahwa Tuhan itu sanggup memulihkan, iya. Tetapi bukankah dibutuhkan orang yang punya nyali besar untuk bersandar. Sehingga kesadaran kita untuk meminta Tuhan untuk memberikan kita kekuatan kembali dan ikhlas melepaskan segala hal yang kemungkinan itu ada dan terjadi dalam diri kita, itu menjadi sangat penting. Belajar ikhlas melepaskan. Bahwa berikutnya Tuhan akan mengembalikan, Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan memberi. Tuhan tahu kok, dia akan memberi apa bagi kita, dan Tuhan tahu apa yang terbaik yang akan diberikan bagi saudara dan saya. Ayo belajar ikhlas. Belajar melepaskan. Jangan mengikat itu di dalam diri, sebab hidup kita perjalanannya masih jauh. Tuhan besertamu.